Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 praktikum data mining mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Saiful Aris Muhammad dengan NIM 121450119. Saya Nadinda Aurora dengan NIM 121450004. Saya Ria Septiani dengan NIM 121450109. Saya Yunita Amelia Puspitasari dengan NIM 121450118. Dan saya Joshua Alfavendo Panggabean, NIM 121450061. Saya Yunita Amelia Puspitasari dengan NIM 121450118 akan menjelaskan langkah-langkah pada praktikum modul 2 data mining, yaitu tahap pertama data integration. Data integration atau data integrasi adalah proses untuk menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda menjadi satu entitas data tunggal. Tujuan utamanya dari data integrasi ini adalah untuk menghasilkan satu set data yang lebih kaya atau informatif dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda seperti database, sistem, atau file yang berbeda. Langsung saja, pada langkah yang pertama yaitu mengimport library dan dataset menggunakan fungsi import pandas SPD, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengimport library pandas yang dialiaskan sebagai PD. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendefinisikan dataset 1 dengan fungsi dataset sama dengan nama dataset, yaitu nama dataset 1 adalah enhancedxprediction.csv. Kemudian yang kedua, mendefinisikan dataset 2 dengan fungsi dataset 2 sama dengan nama dataset 2 yaitu hcv.egi-data.csv. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca dataset 1 dari data frame 1 dan menampilkan baris teratas pada dataset 1 dengan fungsi df1 sama dengan pd.read underscore CSV dalam kurung dataset 1, header sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya itu membaca dataset 2 dari data frame 2 dengan fungsi df2 pd.read underscore CSV dalam kurung dataset 2, header sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan informasi mengenai data frame 1 dengan fungsi df1.info. Fungsi ini digunakan untuk memberikan informasi pada data frame 1 yang dimana terdapat 2278 baris dan juga 10 kolom, yang dimana setiap kolom memiliki nama dan tipe data yang berbeda, yang dimana sebagian besarnya tipe datanya bersifat float, yang menunjukkan bahwa bilangan tersebut bersifat desimal. Namun ada satu kolom yang bernama X group yang memiliki tipe data objek yang kemungkinan berisi string atau data kategorial. Selain itu, hasil outputnya juga menunjukkan bahwa tidak adanya nilai hilang atau tidak ada nilai missing value pada data frame ini karena jumlah nilai non-nilnya untuk setiap kolom tetap 2278. Kemudian yang selanjutnya yaitu menampilkan baris 5 data teratas dari data frame 1 menggunakan fungsi df1.head. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan 5 data teratas dari data frame 1 yang dimana setiap borosnya mewakili satu isi dari dataset seperti tag and X group, Ridager, Riade gender, PAQ605, BMX, BMI atau berat massa indeks tubuh, kemudian LBX, GLU, kemudian DI Q010, LBX GLT, dan juga LBX IN. Kemudian yang selanjutnya yaitu
memberikan informasi mengenai data frame 1 menggunakan fungsi df2info. Fungsi ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai data frame 2, yang dimana data frame ini terdapat 1385 baris dan juga 29 kolom yang memiliki tipe data yang berbeda, yang dimana sebagian besarnya itu kolomnya berisi bilangan bulat atau bilangan desimal. Dan juga pada outputnya menampilkan tidak ada nilai missing value atau tidak ada nilai yang hilang karena jumlah nilai nolnya tetap 1385, yang dimana informasi ini menandakan bahwa dataset ini lengkap atau tidak ada nilai yang hilang atau tidak ada kolom-kolom yang hilang. Kemudian yang selanjutnya yaitu menampilkan baris 5 data teratas dari data frame 2 menggunakan fungsi df2.head, yang dimana fungsi ini menampilkan 5 baris teratas dari data frame 2, yang dimana setiap barisnya mewakili output dari setiap isi dalam dataset, yang dimana menunjukkan nilai-nilai dari berbagai kolom, seperti umur, jenis kelamin, kemudian BMI atau indeks massa tubuh, kemudian gejala atau hasil pemeriksaan medis lainnya. Selain itu, di sini juga terdapat kolom-kolom seperti fever, kemudian nausea, vomiting, kemudian selanjutnya headache, dan juga diarrhea dan sebagainya, yang dimana kolom-kolom ini mewakili berbagai gejala atau kondisi medis yang bisa disebut relevan, yang dimana informasi-informasi ini penting untuk analisis selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengganti nama kolom yang akan diintegrasi pada data frame 1 yang menggunakan fungsi df1 .rename dalam kurung kolom sama dengan bmx bmi titik 2 bmi in place true, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengganti nama kolom pada data frame 1 dengan mengganti kolom bmx bmi menjadi bmi. Kemudian untuk memastikan penggantian kolomnya berhasil, kita gunakan fungsi df1.head untuk memastikan bahwa penggantian kolom telah berhasil. Dapat dilihat bahwa kolom BMI sekarang ada dalam 5 baris ini, yang menunjukkan bahwa penggantian BMX BMI ke BMI telah berhasil dan bisa ditampilkan pada kolom penggantian ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengganti nilai kolom BMI pada df1 dengan tipe data yang berupa desimal dan juga menampilkan baris 5 data teratas dari data frame 1 menggunakan fungsi df1 kurung siku BMI sama dengan df1 .astype dalam kurung float. Kemudian untuk menampilkan baris 5 datanya menggunakan df1. Fungsi ini digunakan untuk mengganti tipe kolom BMI pada data frame sebelumnya ada kesalahan. Kode ini digunakan untuk
mengganti tipe data pada kolom BMI pada data frame 1 menjadi bilangan desimal, yang dimana setelah merubah menjadi bilangan desimal, langkah selanjutnya yaitu untuk menampilkan 5 baris data teratas pada data frame 1 menggunakan fungsi df1.head. Yang dapat dilihat bahwa kolom BMI sekarang sudah memiliki tipe datanya itu float atau bilangan desimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengganti nilai kolom BMI pada df2 dengan tipe data yang berupa desimal menggunakan fungsi df2 dalam kurung siku BMI sama dengan df2 kurung siku BMI dot astype float. Kemudian untuk menampilkan baris 5 data teratas dari data frame 2 menggunakan df2.head. Fungsi ini digunakan untuk mengganti tipe kolom BMI pada data frame 2 pada kolom dataset 2 yang dimana dirubah menjadi bilangan desimal. Setelah menjalankan nilai kolom BMI yang sudah dirubah, kemudian di sini kami menampilkan 5 baris data teratas dari data frame 2 yang dimana data frame 2 ini pada kolom BMI telah memiliki tipe data float. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan data berdasarkan kolom BMI dengan fungsi df sama dengan pd.merge dalam kurung df1, df2, on sama dengan BMI. Kemudian df.head 10 untuk menampilkan 10 data teratas atau 10 baris teratas dari data frame 1 dan data frame 2. Fungsi ini digunakan untuk menggabungkan atau mengintegrasikan dua data frame yaitu df1 dan df2 berdasarkan kolom BMI yang dimana kolom ini sebagai kunci penggabungannya, yang dimana hasilnya itu adalah data frame baru yang disimpan pada variabel df. Kemudian selanjutnya setelah melakukan integrasi, di sini kami melakukan atau menampilkan 10 baris teratas pada data frame 1 dan juga data frame 2 berdasarkan kolom BMI, yang dimana hasil integrasi ini memungkinkan kita dapat melihat data dari kedua data frame yang memiliki nilai BMI yang sama dalam satu dataset yang lebih besar. Terima kasih. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan ke data reduksi. Ya, di mana data reduksi adalah proses pengurangan jumlah data dengan tujuan menghasilkan subset data yang lebih kecil, namun masih mempertahankan informasi yang penting atau relevan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kompleksitas data, meningkatkan efisiensi pemrosesan data, dan menghilangkan noise atau informasi yang tidak relevan. Metode data reduksi melibatkan berbagai teknik seperti pengambilan sampel acak, pemilihan atribut penting, pengelompokan data, dan penggabungan data. Di sini kita panggil si pip install IPython autotime biar kita tahu seberapa lama per mikrosecondnya sih dia ke execute gitu. Lalu kita aktifin si autotime itu. Lalu di data reduksi ini kita memerlukan beberapa library, yaitu library pandas, NumPy, Matplotlib, terus Seaborn, terus sama sklearn. Nah, sklearn ini ada 3, decomposition, untuk PCA sama SPD, terus si sklearn manifoldnya untuk TSNE, dan datasetnya. Datasetnya kita ngambil ke sklearn dataset yang breast cancer.
Nah, di sini kita mendefinisikan data itu sendiri jadi cancer. Cancer sama dengan lot breast cancer, datanya itu sendiri. Terus X merupakan cancer data dan Y adalah cancer target. Ini digunakan untuk memisahkan dataset menjadi atribut mewakili X dan target labels mewakili Y. Kita masuk ke metode pertama yaitu PCA, Principal Component Analysis, di mana PCA adalah metode statistik yang digunakan untuk mengurangi dimensi dari dataset yang kompleks dengan tujuan mempertahankan sebanyak mungkin informasi yang signifikan dari data aslinya. PCA bekerja dengan mengidentifikasi komponen utama dalam data yang merupakan kombinasi linear dari atribut yang ada. Komponen utama ini dipilih sedemikian rupa sehingga komponen pertama menjelaskan sebanyak mungkin variasi dalam data, diikuti oleh komponen kedua yang menjelaskan variasi yang tersisa, dan seterusnya. PCA umumnya digunakan untuk mereduksi dimensi data, mengidentifikasi pola yang signifikan, dan menghilangkan atribut yang kurang penting atau noise. Jadi si PCA itu gunanya tetap untuk mereduksi data, namun komponen utama ini dipilih sedemikian rupa menjadi sebanyak mungkin variasi dalam data. Untuk PCA 2-nya, PCA 2 komponennya, PCA 2 kita definisikan sebagai PCA 2 komponen karena kita ingin melakukan reduksi di dimensi kedua komponen utama, panjang dan lebar. C ini cancer PCA sama dengan V transformasi X. X-nya itu ke data, cancer datanya tadi. Terus kita lihat shape-nya, baris kali kolom 569,2. Terus ngeprint rasio varians yang dijelaskan oleh masing-masing komponen sama nilai singular dari masing-masing komponen utama. Terus cancer PCA 2 sama dengan masukin ke data frame dengan kolom label yang berisi kelas Y dengan yang sesuai masing-masing observasi. Terus si label ini mengatur gaya dan style font untuk plot simbol yang akan dibentuk. Nah, terus kita buat scatter plot dari data frame itu sendiri, yaitu dari menentukan sumbu X, menentukan sumbu Y, terus menunjukkan data frame, untuk plotting, menghilangkan garis regresi pada scatter plot, terus mengatur tinggi plot, memberi warna, mengatur properti, dan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ini label 0 dan label satunya ada beberapa outlier dari label 0, namun kita nggak bisa bilang itu outlier dan bukan informasi yang tidak relevan karena kita tidak mengetahui Q1 dan Q3-nya. Oke, lanjut ke PCA yang 3 dimensi. Di mana 3 dimensi itu panjang kali lebar kali tinggi. Di mana sama aja kayak konten tadi, C PCA 3 karena 3 dimensi, melakukan transformasi data X ke ruang fitur baru dengan hanya 3 komponen sama. Shape-nya sama, tapi baris kali kolom-kolomnya 3. Terus masukin data frame, terus kasih label. Terus udah kita bikin scatter plot-nya. Mana tadi? Ini scatter plot-nya dengan 3 dimensi. Seperti itu. Terus lanjut lagi ke SPD. Metode yang ini adalah Singular Value Decomposition. SPD adalah metode matematika yang berguna untuk memecah matriks kompleks menjadi beberapa bagian yang lebih sederhana dan interpretatif dengan mengurai matriks menjadi komponen-komponen dasar yang mengandung informasi penting. Jadi di sini ada sama 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu kita definisikan sebagai komponen 2. Terus cancer SPD sama dengan si transform X-nya. Terus baru kita masukin ke data frame sama beri label. Terus sama aja kayak tadi code-nya untuk menampilkan plot menggunakan data, terus garis regresi linear, terus ke height sama label. Jadi seperti ini. Hampir mirip sama yang ini, tapi yang ini agak naik ke atas. Kemudian SPD dengan tiga dimensi, kami menggunakan label dan lalu yang pertama adalah mendefinisikan objek turun caput SPD.
dengan tiga komponen utama sebagai target dimensi hasil reduksi. Kemudian kami melakukan transformasi data ke dalam dua fitur baru yang hanya berisi tiga komponen utama saja. Lalu dari hasil reduksi dimensi sebelumnya diubah menjadi objek data frame. Kemudian menambah kolom label. Dan selanjutnya kita membuat plot. Alur plotnya adalah yang pertama adalah membuat figur baru dengan ukuran 16 kali 10 inch, membuat sebuah value dan sebuah subplot dengan proyeksi 3 dimensi, lalu menggambar scatter plot 3 dimensi dengan sumbu X, Y, dan Z dengan X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3 dengan menggunakan skema warna tab 10, memberikan judul pada X sumbu step sumbu dan memberikan judul dengan judul plot dengan judul adalah SVD result conquer dan menampilkan plot. Lalu plot yang terjadi adalah seperti demikian ini, di mana tiga yang mengaruhi satu sama lain dan data berpusat kepada sumbu X dan Y. Berpusat pada sumbu X-nya adalah rentan minus 1000 sampai minus 3000, lalu sumbu Y-nya berpusat dengan 0, dan sumbu Z-nya adalah berpusat pada 0 sampai minus 1000, minus 100 maksudnya. Lalu kita menggunakan TSN. TSN ini adalah Distributed Stochastic Network Embedded, dan satu teknik dalam analisis data yang digunakan untuk menempatkan data berdimensi tinggi menjadi data berdimensi rendah. Tujuan utama dari TSN adalah untuk membantu memvisualisasikan data yang kompleks dalam ruang berdimensi lebih rendah, sehingga kita dapat lebih mudah memahami pola dan struktur dalam data tersebut. Kita menggunakan 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada 2 dimensi, alur kode ini adalah yang pertama adalah mendefinisikan objek TSN dengan 2 komponen utama, lalu melakukan transformasi data ke dalam ruang fitur baru yang berisi 2 komponen data tadi. Hasil dari reduksi dimensi sebelumnya diubah menjadi objek data frame, lalu menambah kolom label ke data frame yang berisi label atau kelas yang terkait dengan setiap sampel. Lalu dilanjutkan dalam membuat plot. Yang pertama adalah mengatur konteks plot untuk tampilan notebook dengan peningkatan skala font sebesar 1,1, lalu mengatur gaya plot sehingga garis-garis memiliki tanda dan mempengaruhi estetika keseluruhan plot. Menentukan sumbu X, menunjukkan sumbu Y, data frame yang digunakan, dan menghilangkan garis regresi linear pada plot yang akan kita buat, menambahkan legend dari plot, mengatur tinggi plot menjadi 9 satuan, mengelompokan data berdasarkan nilai kolom label dengan warna yang berbeda setiap kelompok, lalu mengatur properti tambahan untuk titik-titik dalam plot seperti ukuran S dan transparasi. Kami memberikan judul pada plot ini adalah TSN Result Conquer dan mengatur label X, yaitu X horizontal dan Y vertikal, dan menghasilkan grafik seperti ini atau plot seperti ini, demikian, di mana sumbu X-nya berawal dari minus 40 sampai 40 dan sumbu Y-nya berasal dari minus 30 sampai plus 20. Dan di sini kita melihat bahwa grafik adalah menggambar distribusi normal di mana mean modus dan modusnya ada berada di tengah-tengah, di mana sumbu X itu 0. Dan ya, di mana berdistribusi normal pada sumbu X yaitu 0. Dan kita menggunakan kode pada 3 dimensi, yaitu adalah yang pertama adalah alur
Karena membuat objek tesnya dengan jumlah komponen berdimensi rendah menjadi 3, ya. Lalu menggunakan objek TSNE tadi untuk memproyeksikan data yang tepat yang terdapat dalam matriks X. Lalu menggunakan proyeksi hasil TSN itu tadi dan disimpan ke dalam variabel C TSN menggunakan data frame dan membuat data frame. Menambahkan kolom baru yang disebut label lagi. Dan kolom ini adalah diisi dengan variabel ini. Tadi kami membuat plot. Alur plot yang dibuat adalah 3 dimensi TSN yang pertama adalah membuat sebuah figur baru dan ukuran 16 kali 10 inch. Lalu membuat susunan dengan proyeksi 3 dimensi yang akan digunakan untuk buat scatter 3D, mengambil scatter 3D untuk sumbu X, Y, dan Z, dan mengambil sumbu X itu adalah kom 1, sumbu Y adalah kom 2, dan sumbu Z adalah kom 3. Dari data frame C underscore SPD3 tadi. Dan kita menggunakan semua warna text 10. Lalu memberikan label pada sumbu X, Y, dan Z, dan memberikan judul pada plot 3 dimensi kami adalah TSNE resultanter dengan kualitas 14 atau ukuran font 14. Kita menampilkan plot. Lalu plotnya terjadi adalah demikian. Dimana kami sudah bisa samakan dengan 3D SPD tadi. Kemudian dari sebuah kesalahan atau ada keliruan dari kode kami. Ini melihat bahwa hasilnya ini adalah hasil sama dengan SPD kiri kami. Sehingga karena ada yang bergerombol, kemungkinan adalah antara kedua data tadi memiliki kemiripan atau nilai yang sama, sehingga tidak ada perbedaan atau memilih atau namanya selanjutnya itu bersebelahan, ya. Sehingga nilai yang bersebelahan dan mungkin akan dikatakan sama. Dan selanjutnya akan mendapatkan data transformasi yang akan dihasilkan dengan sekian. Baiklah, saya Nadinda Aurora akan melanjutkan pada bagian data transformasi. Jadi pada data transformasi ini ada 2 metode yang nanti akan saya jelaskan. Jadi kita akan memasuki ke metode yang pertama. Jadi yang pertama kita akan mengimport library yang digunakan, yaitu ada Pandas dan juga NumPy. Kemudian kita akan memasukkan dataset yang kita gunakan. Jadi dataset yang kami gunakan itu adalah dataset seputar kesehatan warga Amerika Serikat yang sudah diinputkan pada metode yang ada di atas tadi atau yang ada di sebelumnya tadi. Kemudian juga kita akan menginisialisasi dengan DF. Kemudian juga kita akan menemukan kolom kategori dan memisahkan dari data frame yang berbeda dengan menginisialisasi DF kategorical dengan memanggil df.select types exclude np number, dan kemudian kita akan menampilkan DF kategorical ini. Jadi hal ini berfungsi untuk menampilkan kolom-kolom apa saja yang tidak bertipe numerik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa banyak jenis tipe data dalam sebuah dataset. Jadi pada dataset ini yang di atas tadi, edge prediction tadi, itu ternyata ada 1 kolom dan juga ada 2277 baris yang berkategori itu adalah objek. Nah, seperti ini adalah kolom age group dan juga ada 2 kategori, yaitu ada adult dan juga senior. Kemudian kita akan mencari nilai unik di kolom age group dengan memanggil fungsi unique. Yang tadi sudah kita inisialisasi dengan df kategorical, kita akan panggil lagi kolom yang sudah terdeteksi bukan tipe numerik, yaitu adalah tipe objek, yang dimana kolom tersebut adalah age group. Kemudian sudah terlihat seperti yang kita ketahui tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasannya ada 2 kategori di dalam kolom tersebut, yaitu ada adult dan juga senior. Kemudian kita akan melihat lagi apakah benar tipe dari semua kolom, kurang lebih ada 10 kolom pada dataset tersebut yang bertipe
non-numerik. Dan ternyata memang iya, yaitu adalah outputnya dengan memanggil df.dtypes, itu ada kolom age group yang bertipe objek. Kemudian, kita akan distribusi frekuensi dari setiap kolom pada age group. Dan ternyata hasilnya dari fungsi def_categorical.agegroup.valueCounts itu ada sekitar 1914 yang bertipe adult dan juga ada 364 yang bertipe senior. Kemudian kita akan mengganti nilai objek dari age group tadi menjadi tipe numerik, yang dimana kita inisialisasi dengan adult itu sama dengan 0, kemudian senior itu sama dengan 1. Dengan memanggil lagi inisialisasi yang sudah kita buat tadi adalah df_categorical.ageGroup, kita akan memanggil fungsi replace dengan memasukkan apa yang kita mau, yaitu adalah adult diganti dengan 0, kemudian juga senior diganti dengan 1, in place true. Sudah, kemudian kita akan fiksasi. Apakah sudah terganti kolom age group tadi dengan apa yang sudah kita inputkan? Ternyata sudah, kita akan panggil dengan memanggil 5 baris teratas. Menggunakan fungsi df_categorical.head. Ternyata sudah, yang tadinya ini tulisannya adult, kemudian sudah bertipe numerik, yaitu adalah 0. Jadi inisialisasinya sudah berbeda. Kemudian kita memasuki ke bagian data transformasi yang kedua. Yang dimana yang pertama kita akan mengimport library yang kita akan gunakan yaitu adalah NumPy, dan seperti biasa kita akan memasuki datasetnya yaitu menggunakan dataset yang sama. Kemudian juga kita inisialisasi dengan df untuk memanggil dari dataset tersebut. Untuk penampilan dari df-nya menampilkan seluruh kolom dan juga seluruh baris yang ada pada dataset tersebut. Ya, sama ya, ada 2277 baris, kemudian juga ada 10 kolom. Kemudian kita akan menghapus seluruh nilai yang hilang pada dataset tersebut, yaitu menggunakan drop nah. Kemudian kita akan memilih seluruh kolom yang bukan bertipe numerik. Jadi sama halnya seperti tadi, kita akan inisialisasi dengan data kolom kategori dengan memanggil df.select dtypes exclude and bnumber.column. Dan kita akan tampilkan lagi data kolom kategorinya. Dan terlihat bahwasannya kolom age group ini bertipe objek. Jadi dari 10 kolom yang tadi sudah kita tampilkan itu hanya ada satu yang bukan bertipe numerik. Kemudian kita akan melihat kembali apakah benar kolom age group ini memang bertipe objek atau numerik, dan ternyata dengan memanggil df data kolom kategori.head kita akan menampilkan 5 baris teratas dan ternyata memang benar isi dari atau tipe dari kolom age group itu bertipenya non-numerik atau objek. Kemudian kita akan mengubah kolom kategori entry-nya menjadi numerik dengan menggunakan label encoder. Dengan mengimport from sklearn.preprocessing import label encoder. Kemudian juga kita akan memanggil label encodernya dengan memasukkan label encoder tadi dengan syarat data kolom kategori yang sudah kita lihat tadi yang menghasilkan kolom age group yang bertipe objek tadi, kita akan inisialisasi dengan memanggil label encoder tadi untuk mengganti ke tipe numerik, yang dimana adult itu adalah 0, kemudian juga senior itu adalah 1. Kemudian kita akan memanggil df.head yang dimana kita akan menampilkan 5 data teratas yang sudah terganti. Jadi secara otomatis sudah terganti tanpa kita menggunakan fungsi replace yang di data transformasi yang pertama tadi. Dan ternyata memang sudah terlihat ini, sudah kita bisa lihat adult itu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan diserahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Saya Joshua Panggabean, selanjutnya akan menjelaskan data degradation. Jadi yang kita buat awalnya itu mengimpor library dan dataset. Awalnya kita impor NumPy yang dialiaskan dengan np, kemudian kita memasukkan dataset enhanced expedition, tujuannya untuk mendefinisikan dataset. Lalu kita membuat df pdr csp dataset header 0 yang tujuannya untuk membaca dataset dari data frame yang kita buat. Selanjutnya kita masukkan df hit
Tujuannya untuk menampilkan 5 data teratas dari data frame. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita melakukan pengelompokan menggunakan predikat pada kolom BMX BMI. Yang kita ketik yaitu DF level BMI, kemudian predikat DF BMX BMI, kemudian bins yaitu 3, kemudian labels dengan low BMI, medium BMI, high BMI. Dari kode ini tujuannya untuk membuat kategori baru atau level BMI berdasarkan nilai dari kolom BMI ke dalam data frame DF menggunakan pandas dengan menggunakan metode cut. Selanjutnya kita mengetik DF hit 10. Angka 10 ini merupakan 10 baris. Tujuannya untuk menampilkan 10 baris pertama dari data frame. Setelah di run, hasilnya seperti ini. Menampilkan 10 baris pertama dari data frame yang kita buat. Sekian dari data decretion. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.